Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Septianingsih dari Prodi Teknologi Pendidikan 2 semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4, yaitu mengenai peran desain grafis dalam proses pembelajaran. Adapun materi pertama yaitu definisi desain grafis. Kata desain berarti merancang atau merencanakan. Kata grafis sendiri memiliki dua arti, yakni grafian dari bahasa Latin yang artinya garis, penanda, yang kemudian menjadi seni grafis atau komunikasi grafis. Selanjutnya ada grafis vakken dari bahasa Belanda yang artinya karya percetakan. Di Indonesia menjadi grafis diartikan sebagai impresif. Selanjutnya, desain grafis secara definitif adalah salah satu bentuk komunikasi visual yang elemen utamanya adalah gambar untuk tujuan penyampaian pesan atau informasi dengan efektif dan efisien. Desain grafis juga dimanfaatkan untuk mengetahui perkembangan dunia digital dan dunia gambar. Selanjutnya yaitu tujuan desain grafis di bidang pendidikan. Tujuan desain grafis di bidang pendidikan adalah bertujuan sebagai media penyampaian sebuah pesan kepada audiens, masyarakat, dan menciptakan desain yang bersifat imajinatif, sesuai kehendak pembuatannya, yaitu desainer atau bersifat menyenangkan, yang akan menyempurnakan pesan yang disampaikan. Tujuan utama penggunaan desain grafis dalam dunia pendidikan antara lain untuk membantu memfasilitasi proses pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif. Selanjutnya yaitu manfaat desain grafis di bidang pendidikan. Selain tujuan desain grafis dalam dunia pendidikan, adapun manfaat desain grafis di bidang pendidikan yang dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama, mempercepat proses belajar mengajar dengan cara menyajikan suatu pelajaran dalam bentuk grafis. Yang kedua, memperkenalkan siswa pada aplikasi-aplikasi desain grafis. Yang ketiga, memperkenalkan dunia desain grafis kepada para siswa sehingga siswa dapat mengimplementasikannya di dalam lingkungan siswa tersebut. Yang keempat, mempersiapkan siswa agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis. Selain keempat manfaat yang telah disebutkan, adapun manfaat lainnya bagi peserta didik. Yang pertama, sebagai media mempermudah kepahaman siswa. Menggunakan gambar atau bentuk visual dalam bidang pembelajaran dapat membuat siswa lebih mudah menangkap materi yang disampaikan. Gambar yang mendukung pembelajaran akan lebih mudah diingat, sehingga daya ingat siswa terhadap materi yang disampaikan akan lebih menarik. Yang kedua, mengenalkan siswa dengan desain grafis. Dengan penggunaan perangkat lunak ini diharapkan untuk membentuk objek siswa menerima semua materi yang telah diajarkan, tidak hanya dalam teori, tapi sudah terlihat bentuk dan simulasi. Bentuk mungkin termasuk penggambaran bidang, ruang, grafik, gambar, kerangka manusia, dan sebagainya. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan persentase dari kelompok saya, yaitu yang akan bahas pada materi selanjutnya, yaitu manfaat desain grafis bagi pendidik. Salah satu manfaat dari belajar desain grafis bagi pendidik adalah bisa membuat media pembelajaran yang interaktif, sehingga bisa menyampaikan materi dengan baik. Materi pelajaran yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh peserta didik dan bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Yang selanjutnya yaitu desain grafis dalam bidang pendidikan. Setelah mengetahui dari tujuan dan manfaat desain grafis dalam bidang pendidikan, khususnya pelajar dapat menjadikan desain grafis ini sebuah media untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya, ataupun menjadikan desain grafis ini sebuah media untuk menyampaikan pendapat dengan baik dan menarik. Selanjutnya, desain grafis dalam bidang pendidikan. Yang kita ketahui adalah sebagian besar pelajar akan mudah bosan jika disajikan banyak sekali teks. Dengan mengetahui desain grafis ataupun belajar menggunakan grafis, membuat metode pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan.
Selanjutnya contoh penerapan dalam bidang pendidikan. Salah satu contoh penggunaan desain grafis pada bidang pendidikan yaitu penggunaan dalam software presentasi yang bisa digunakan dosen ataupun mahasiswa dalam presentasinya, seperti contohnya PowerPoint ataupun software presentasi lainnya. Selanjutnya penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Pertama itu grafik. Para siswa tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami pesan yang disajikan melalui grafik. Hal tersebut disebabkan karena grafik sendiri bukan sesuatu yang asing bagi siswa. Namun yang terpenting grafik menggambarkan informasi secara ringkas. Selanjutnya penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Yang pertama itu bagan. Bagan yang baik haruslah memiliki kesesuaian dengan materi, tidak miskonsep ataupun tidak terdapat kesalahan-kesalahan konsep. Data atau informasi selain itu harus menarik yang ditandai dengan pemilihan warna yang tepat, harmonis dan tidak terkesan rame. Selanjutnya penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Komik. Salah satu kelebihan dari komik adalah sebagai media pembelajaran karena para siswa lebih menyukai buku yang bergambar dan penuh warna. Hal ini berdampak pada kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosakata. Selanjutnya penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Poster. Menggunakan poster untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama digunakan sebagai dari kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini poster digunakan saat guru menerangkan materi. Yang kedua digunakan di luar pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa sebagai peringatan, ajakan dan lainnya. Selanjutnya penggunaan media grafis dalam pembelajaran. Media foto. Pergunakanlah gambar sesuai kebutuhannya, tidak terlalu banyak namun memiliki relevansi tinggi dengan materi yang sedang diajarkan. Kurangilah penambahan kata-kata ilustrasi foto. Foto sangat penting dalam mengembangkan kata-kata atau cerita atau gagasan baru. Itulah tadi pemaparan saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok kami, yaitu kategori desain grafis dalam pembelajaran. Dalam kategori tersebut ada beberapa item. Yang pertama, printing atau percetakan. Yang kedua, web design. Yang ketiga, film. Yang keempat, EGD, environmental graphic design atau identifikasi logo. Yang kelima, desain produk. Selanjutnya, peran penting media grafis. Peran penting media grafis atau media pembelajaran visual sangat berperan penting dalam berproses belajar mengajar. Karena media visual memiliki perannya itu memudahkan dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Peserta didik akan kebantu dalam memahami materi yang kompleks. Pemanfaatan media visual juga berperan bagi peserta didik. Selanjutnya, peran penting desain grafis. Selain desain grafis berperan penting dalam pendidikan, maka desain grafis juga berperan penting di dalam pemasaran, layout majalah, sosial media, ataupun perusahaan. Desain grafis harusnya mengkomunikasikan pesan perusahaan kepada calon customer mereka secara visual. Selanjutnya, alasan pentingnya peran desain grafis. Peran desain grafis begitu penting di setiap lingkungan, tak terkecuali di bidang usaha dan pendidikan. Di bidang pendidikan, desain grafis berperan untuk mempermudah pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Salah satu alasannya yaitu jika komunikasi atau informasi yang disampaikan dalam bentuk biasa saja, tentu tidak akan menarik perhatian sehingga pendidik maupun peserta didik kurang minat dalam hal belajar mengajar. Materi selanjutnya, alasan pentingnya peran desain grafis. Pendidik dan peserta didik perlu belajar desain grafis yang akan membuat mereka bisa selalu berpikir kreatif. Secara otomatis, mempelajari di bidang ini membuat pola pikir akan diarahkan ke hal-hal yang kreatif, yang mungkin belum ada. Kreativitas tidak hanya terbatas pada tulisan maupun gambar. Yang terakhir yaitu contoh desain grafis dalam pembelajaran. Dalam contoh desain grafis ada beberapa gambar yaitu. Cukup sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.